Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan ekor ayam di Demak mati terpanggang, pemilik rugi ratusan juta rupiah. Diiming-iming akan dinikahkan pembina pramuka cabuli anak didiknya yang masih duduk di bangku SMP. Miniatur Istana Negara IKN dari bambu dan kardus bekas menarik perhatian masyarakat. Ya, sebuah kandang ternak ayam di Desa Ploso, Demak terbakar. Kebakaran itu menyebabkan ribuan ekor ayam mati terpanggang hingga pemilik merugi ratusan juta rupiah. Nasib apes dialami Taruki, warga Desa Ploso, Kecamatan Karangtengah, Demak. Pada Senin kemarin, kandang ternak yang bisa menampung 10.000 ekor ayam miliknya terbakar, padahal sepekan lagi masuk masa panen ayam. Bukannya untung malah buntung, ribuan ekor ayam ternak milik Taruki mati terpanggang. Sebelum terbakar, Taruki sempat mengecek kandang ayam. Setelah itu dirinya pulang untuk persiapan memberi makan ayam. Namun tak lama kemudian muncul api dari pojok kandang tempat penyimpanan mesin blower. Diduga api berasal dari korsleting listrik mesin tersebut yang berfungsi untuk menghangatkan ayam. Ya, keliling tadi untuk jam 6 keliling, terus jam setengah 7 saya tiga sarapan Pak, masalah makan pitik lah. Iya. Ketika sarapan kira-kira 15 menit, tiba-tiba saya melihat percikan api di pojok timur selatan. Itu tempat apa Pak yang pojok timur itu? Tempat itu ada blower listrik. Oke, ini faktor listrik Pak. Atau listrik dugaannya itu Pak? Iya. Serangkaian. Ayam kapasitas 10.000. 10.000. Iya. Usia berapa nih Pak? Usia 32 hari. Seharusnya panen kapan nih Pak? Harusnya hampir kalau yang kandang sana itu 1 minggu loh habis. Damkar mengerahkan 5 unit mobil. Mereka berhasil memadamkan api dalam waktu 1 jam. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Ali Mustakfirin melaporkan dari Demak. Ya, informasi ini masih seputar Festival Budaya di Dataran Tinggi Dieng. Tradisi potong rambut anak gimbal yang diadakan setahun sekali ternyata membawa berkah bagi UMKM karena banyaknya wisatawan yang datang. Perputaran uang pada festival tersebut diperkirakan mencapai 50 miliar rupiah. Selama 3 hari Festival Budaya Dieng diselenggarakan di Banjarnegara. Acara tahunan ini menarik animo masyarakat. Kedatangan mereka tak sekedar menyaksikan pertunjukan budaya, tetapi juga mencicipi makanan yang dijual. Berkumpulnya ribuan wisatawan ternyata membawa berkah tersendiri bagi UMKM yang menjajakan dagangannya. Untuk membeli makanan atau sekedar kopi, mereka menggunakan metode pembayaran dengan uang elektronik atau kris agar lebih praktis. Ini beli minuman, dan juga beli jajanan juga. Ya pembayarannya pakai kris biar praktis, kita nggak meminimalisir uang tunai juga di sini biar nggak gampang jatuh, nggak gampang hilang. Sekarang mudah pakai pembayaran pakai kris semuanya. Ini pembayarannya kita pakai kris ya, jadi kita nggak repot mengasih uang kembalian. Iya, Jelaskan. itu karena kris sangat membantu sekali untuk pembayarannya, biar nggak ribet kita nggak pegang uang. Diperkirakan perputaran uang pada festival budaya ini mencapai 50 miliar rupiah, sehingga perekonomian warga meningkat. Mardianto melaporkan dari Banjarnegara. Ide kreatif datang dari warga lereng Gunung Merapi, Boyolali. Mereka membuat miniatur Istana Garuda IKN menggunakan bambu, kardus bekas, dan styrofoam. Hasil kerajinan tangan mereka pun sukses mencuri perhatian. Sekelompok warga yang ikut karnaval HUT Kemerdekaan RI yang diadakan di Kecamatan Selo, Boyolali sukses menjadi sorotan. Pasalnya, mereka membuat miniatur Istana Negara IKN dengan ciri khas burung Garuda yang melebarkan sayap di belakang gedung. Miniatur Istana Negara dibuat dengan tumpukan kardus yang dicat putih dan abu-abu. Desain bangunannya pun sangat detail.
dan mirip sekali dengan Istana Negara di IKN. Mulai dari anak tangga hingga pilar-pilarnya semua dibuat mirip sekali. Untuk miniatur burung Garuda yang berada di belakang bangunan istana, mereka membuatnya menggunakan bambu. Miniatur ini mengundang kagum warga sekitar, sampai-sampai ada yang bersuah foto. Meskipun dari barang seadanya, bahan seadanya, tapi mirip sama yang asli di Kalimantan, Pak. Ya, menyenangkan, Pak. Menarik sekali. Miniatur Istana Negara Ibu Kota Nusantara dibuat oleh warga dusun Pelalangan Desa Lencoh, Boyolali. Miniatur dibuat secara gotong royong. Pembuatan miniatur dikerjakan selama 1 bulan dan menggunakan uang pribadi warga. Mungkin dari temanya masuk sih Mas, untuk temanya. Terus ini dikerjakan berapa hari Mas? Ini dikerjakan kurang lebih 1 bulan. Iya. Ini terbuat dari bambu dan kardus bekas. Untuk biayanya sendiri? Untuk biayanya sekitar kurang lebih habis 5 juta. Miniatur Istana Negara IKN akan dihias ulang karena banyak ornamen yang rusak. Nantinya miniatur ini akan dipamerkan di lokasi wisata alam yang berada di desa setempat. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Kita ke informasi berikutnya, kejuaraan Boyolali berlari 7 km seri ke-7 kembali digelar oleh Pemkab Boyolali. Sebanyak 4.700-an peserta dari dalam Jawa dan luar Pulau Jawa mengikuti event lomba lari mengelilingi kota Boyolali ini. Dengan penuh semangat, hampir 5.000-an pelari berusaha memacu kecepatannya dalam kejuaraan Boyolali berlari 7 km. Kejuaraan yang digelar Pemkab Boyolali digelar untuk memeriahkan HUT kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Beratnya jalur lari yang menanjak dan menurun, bahkan banyak tikungan membuat puluhan peserta tumbang. Bahkan ada yang pingsan saat menyentuh garis finish hingga membutuhkan perawatan medis. Zulkifli Hutapea, pelari asal Bandung, Jawa Barat, berhasil finish paling awal dan berhasil menyelesaikan lari 7 kilo dengan catatan waktu 21 menit, 25 detik. Rute tahun ini cukup bagus ya. Saya sama seperti tahun yang lalu, ikut juga tahun yang lalu di kategori 7 kilo juga. Oke. Tapi posisi tahun yang lalu posisinya kelima. Saya mencoba kali ini lagi bisa pertama. Sementara pelari kategori pelajar asal Boyolali dimenangkan oleh Afdal Maulana yang menjadi pelari tercepat dalam kategori ini dengan torehan waktu 27 menit. Race-nya cukup lumayan berat karena banyak tanjakannya. Sebelumnya? Sebelumnya sudah pernah tapi gagal nomor 4 sama nomor 2. Sekarang nomor 1, alhamdulillah puji. Syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Oke, persiapannya sendiri sebelumnya seperti apa, Mas? Persiapannya yaitu perbanyak tanjakan pada siang hari biar tahan tubuh kuat. Dalam kejuaraan ini masing-masing kategori peserta diambil 10 peserta tercepat yang bisa sampai ke garis finish mendapat uang pembinaan dari 3 juta hingga 7 juta rupiah. Pesertanya jumlahnya untuk pelajar 1.438, sedangkan untuk umum 3.348. Ada juga kemudian ada beberapa pelari dari luar Jawa juga ada. Jadi yang umum banyak sekali yang dari luar kota juga. Total hadiah jumlahnya 66 juta. Diharapkan lomba lari seperti ini terus dilakukan, bukan hanya untuk mencari bibit atlet lari, tetapi juga untuk menjaga kesehatan warga. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.